Meneladani 4 imam mazhab. Biografi Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanafi nama lainnya yaitu Nuaiman bin Thabit bin Marzuman. Ia lahir di Kufah 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia wafat di Baghdad 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sejak kecil ia merupakan seorang penghafal Quran. Abu Hanafi mulai serius mendalami agama setelah bertemu dengan ulama besar yaitu Al-Sya'bi. Karena sebelumnya beliau sibuk berdagang, setelah itu beliau berguru kepada Hamad selama 18 tahun. Saat dalam perjalanan menuju ibadah haji, beliau berguru kepada Atta bin Abi Kabah, yakni ulama terbaik di kota Mekah dan generasi tabi'in. Total guru yang beliau pelajari sebanyak 4.000 guru, yang diantaranya yaitu 7 sahabat Nabi, 93 golongan tabi'in, dan sisanya yaitu golongan tabi dan tabi'in. Sikap yang perlu diteladani dari Imam Abu Hanafi yaitu bersikap terbuka dan menerima kritikan, saling memuji atas ilmu baik dan baik sangka, bersabar dalam menuntut ilmu, tidak menyia-nyiakan waktu, dan menghormati guru atau orang yang lebih tua. Imam Malik. Biografi. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Sampai demikian, mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat. Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya adalah orang yang asli Arab yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Su-Ashhabi. Ibu beliau bernama Aliyah binti Syarik al-Azdiyah. Perjalanan menuntut ilmu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik belajar dari 900 ulama, 300 dari kalangan tabi'in, sedangkan 600 lagi dari kalangan tabi'in yang beliau pilih dan ridhoi agamanya. Di antara guru beliau adalah Nafi', Az-Zuhri, Ayyub Asy-Syaktiyani, dan lain-lain dari ulama negeri Madinah. Beliau jarang meriwayatkan ilmu dari ulama negeri lain. Sikap yang perlu diteladani dari Imam Malik yaitu beliau seorang yang berakhlak mulia, memiliki sopan santun, suka memakai pakaian yang bersih, serta wangi-wangian. Imam Malik adalah sosok yang tabah menghadapi ujian yang menimpanya. Beliau pernah dicambuk dengan rotan sehingga tulang rusuknya patah. Imam Syafi'i. Biografi. Nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafat 204 Hijriah atau 809 Masehi atau 52 tahun. Orang tuanya bernama Idris bin Abbas dan Fatimah al-Azdiyah. Kakek Syafi'i bin Asy-Syaib. Perjalanan hidup. Ayahnya meninggal setelah 2 tahun kelahirannya dan dibawa oleh ibunya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil, beliau cepat menghafal syair, pandai berbahasa Arab, dan sastra. Perjalanan pendidikan di Mekah, berguru pada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'ad bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lain di bidang fikih. Usia 20 tahun, pergi ke Madinah dan berguru pada Imam Malik bin Anas, mengaji kitab Muwatta dan menghafalnya dalam 9 malam, dan juga belajar pada ulama besar lainnya di sana. Beliau sangat mengagumi Imam Malik al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Setelah belajar di Madinah,
melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf al-Qadil, dan banyak guru lainnya. Setelahnya, melanjutkan belajar pada Muhammad bin al-Hasan atau ahli fikih, Ismail bin Ulayya dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi di Irak. Kemudian bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah dan Baghdad, menimba ilmu fikihnya, usul mazhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Imam Syafi'i menulis perkataan namanya Qaul Qadim di Baghdad dan perkataan baru atau Qaul Jadid di Mesir. Imam Hambali. Perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanafi, yakni Abu Yusuf al-Qadi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haitham bin Bishr. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Menjadi seorang ulama. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat tersendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 802, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk mati dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Sikap yang perlu diteladani dari Imam Hambali yaitu hidup sederhana, kerja keras dalam meraih mimpi, sopan terhadap semua orang, mampu mengutarakan pendapat, rendah hati, dan menggunakan waktu sebaik mungkin.